karena ukuran rumah kali ini. Kalau kita lihat fasad depannya ini sama seperti. Nah, untuk di area carport ini sendiri teman-teman ada beberapa. Nah, bedanya sama rumah yang ukuran. Nah, sekarang kita mau bahas dulu living roomnya ya. Untuk rumah ini sendiri sudah di interior juga, tapi mungkin konsepnya. Halo teman-teman semua, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Joshua Jadi di channel Jual Rumah Murah SBY. Kali ini kita jalan-jalan di timurnya Surabaya, tepatnya daerah Tambak Sumur teman-teman. Yes, kalau teman-teman memang ngikutin Jual Rumah Murah SBY dari awal, pasti nggak asing gitu ya dengan kata-kata Tambak Sumur, Tol Tambak Sumur. Bener banget, jadi dari lokasi rumah ini ke Tol Tambak Sumur ini cuma 5 menit aja teman-teman. Dan kalau kita lihat lingkungannya di belakang Jadi ini sudah asri gitu ya, dan sudah padat penduduknya. Jadi jangan takut buat masih lahan kosong dan lain-lain. Enggak, karena di sini sudah padat penduduknya gitu ya. Kita lagi ada di Wellington Park teman-teman. Jadi akan ada 3 tipe unit rumah, tapi kebetulan ada 2 rumah contoh ya yang sudah dibangun. Ukurannya 6x12 dan 7,5x12. Oke, lokasi dari Wellington Park ini teman-teman cukup strategis ya. Jadi dari sini ke Getol Tambak Sumur itu cuman sekitar 5 menitan aja gitu ya. Nah, di dekat situ juga sudah banyak universitas, sekolah gitu ya. Terus rumah sakit juga sangat banyak dan dekat juga dari sini. Jadi sekitar 5-10 menitan langsung aja teman-teman bisa mengakses ke tempat-tempat tersebut gitu ya. Ke Surabaya Surabaya Timur itu juga dekat sekitar 5 menitan itu tadi teman-teman. Jadi memang aksesnya sangat mudah, apalagi di sini dekat ke bandara gitu ya. Jadi kalau kita dari luar kota atau dari sini mau keluar kota juga sangat dekat karena bisa lewat tol. Nah, sebelum kita masuk jelajah ke dalam rumahnya, kita mau lihat dulu nih untuk row jalan di Wellington Park ini. Jadi rata-rata jalannya segini teman-teman. Ini sekitar 8-10 meteran, jadi cukup lebar gitu ya. Bisa untuk 3 mobil, beberapa motor pun juga masih bisa longgar. Nah, selanjutnya kita lihat dulu untuk lingkungannya. Ini underground teman-teman listriknya. Jadi bukan yang di atas, bukan keleweran gitu ya, tapi sudah underground di bawah. Jadi lingkungannya lebih kelihatan estetik, lebih rapi dan lebih indah gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat rumah contoh yang ukurannya 7,5x12 teman-teman. Oke, yuk check this out. Oke, sekarang jadi lagi ada di area carportnya teman-teman ya. Carportnya yang pasti ini luas banget karena ukuran rumah kali ini 7,5x12, otomatis kita kedapatan carport yang bisa diisi 2 mobil lebih, dan motor, sepeda masih bisa punya spot yang sangat banyak gitu ya. Tapi tenang aja, tetap kita kedapatan taman di samping sebagai lahan penghijauan kita gitu ya. Kalau kita lihat fasad depannya ini sama seperti video sebelumnya teman-teman yang ukuran 6x12 ya. Sama persis ya, mereka di sini pakai warna coklat muda, pakai warna putih, dan juga ada kesan granit di atasnya yang nambah kesan mewah dari rumah ini gitu ya. Jadi sudah pasti bagus dan mewah dari depan. Oke. Nah, untuk di area carport ini sendiri teman-teman ada beberapa operasional untuk air ya. Yang pertama ada tandon di sebelah kiri sini. Terus ada sanyo teman-teman. Nah, ini sanyonya agak ke belakang gitu ya. Jadi nggak seberapa kelihatan dari depan gitu ya. Nggak perlu lama-lama, yuk sekarang kita cek isi dalam rumahnya. Oke, selamat datang di area dalam rumahnya teman-teman. Jadi sekarang Jadi lagi ada di area living roomnya, bisa untuk ruang keluarga juga, dan langsung nyambung ke area ruang makan. Nah, bedanya sama rumah yang ukuran 6x12, di sini tuh bangunannya langsung dimepetin ke lahan belakang teman-teman. Jadi nggak ada lahan sisa gitu ya. Dan sudah terlayout atau dipasang denahnya dengan baik. Nah, sekarang kita mau bahas dulu living roomnya ya. Untuk ceilingnya ini sama teman-teman, sekitar 3,5 meteran, jadi sudah cukup. Sirkulasi udara sudah bagus, dari depan sudah kedapatan pintu, jendela yang bisa dibuka. Dari samping ada jendela juga ya yang outdoor. Terus nanti juga akan ada ceiling di area tangga yang cukup tinggi teman-teman. Nah, untuk rumah ini sendiri sudah di interior juga, tapi mungkin konsepnya sedikit beda dari rumah sebelumnya. Di sini lebih kelihatan ada semacam tropicalnya dikit ya dari segi interior gambar-gambarnya. Mereka di sini pakai backdrop juga untuk area yang menutupi area tangga. Di sini ada backdrop untuk TV, jadi teman-teman bisa lihat untuk referensi interior teman-teman. Oke, rumah ini dilengkapi oleh 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi.
sama tatanannya. Di bawah ada 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi, di atas ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Sekarang kita coba cek ke kamar yang pertama. Oke, ini adalah kamar pertama teman-teman di lantai 1 ya. Kali ini kamar ini difungsikan untuk ruang kerja ya, jadi bukan untuk kamar tidur. Untuk ruang kerja seperti ini teman-teman, ada kabinetnya ya sampai atas, sampai notok ke ceiling. Terus untuk instalasinya di sini ada listrik sudah terpasang, AC pun juga sudah ada. Kita nggak perlu ribet, tinggal kasih aja gitu ya. Di sini mereka interiornya juga cukup bagus ya, pakai wallpaper, pakai kacaan seperti ini. Jadi menambah kesan dari ruangan ini juga semakin luas gitu ya. Di depan ruangan ini ada kamar mandi teman-teman yang bisa dijadikan operasional di lantai 1 ini. Dan kamar mandinya pun juga cukup luas, jadi nggak terlalu semepet di bawah tangga gitu ya. Dinding-dindingnya mereka sudah di keramik seperti ini, 3D agak timbul. Ada kloset duduk, ada shower, ada keran juga nantinya. Jadi sudah mengikuti standar dari perumahan ini gitu ya. Nah, di sebelah kiri ini adalah lahan kosong tapi sedikit ya teman-teman ya. Untuk sirkulasi udara aja, dan ini area outdoor, jadi kalau hujan masuk jadi angin bisa lewat sini gitu ya. Oke, kita beralih ke samping. Ini ada ruang makan ya, jadi ruang makannya sudah cukup oke, bisa untuk 4-5 orangan di sini. Jadi sudah terpenuhi untuk kebutuhan makan kita. Di samping ini ada dapur teman-teman. Jadi kalau sebelumnya ada dapur kotor bersih, ada di area outdoor dan indoor. Nah, di sini kebetulan mereka semua areanya indoor teman-teman. Jadi memang harus dipasang X-house gitu ya, tapi tenang aja karena di sini sirkulasi udaranya bagus, jadi asapnya cepat keluar. Apalagi di samping sana sudah ada jendelanya gitu ya. Oke, terus untuk dapurnya di sini letter L, sudah di interior juga, ada kabinet atas bawah, tapi kemungkinan nanti bakal dapatnya cuman cor-coran ini aja ya. Jadi kabinetnya nggak dapet. Oke, kita beralih ke sebelah tangga. Nah, kita dapat storage yang besar teman-teman. Salah satu kelebihan dari rumah ini, karena ukurannya besar, kita dapat storage yang besar juga. Jadi kalau kita mau simpen barang lumayan agak banyak gitu ya, di bawah tangga ini spotnya masih ada. Nah, salah satu favorit aku di rumah ini adalah area tangganya dan ceilingnya yang tinggi teman-teman. Jadi ini ceilingnya ya hampir 7 meteran dan ketambahan kaca seperti ini. Jadi menambah rumah ini jadi lebih luas, jadi lebih tinggi gitu ya. Dan cahayanya ini siang ya, sekitar jam 2 siang. Ini cahaya masuk semua teman-teman. Jadi kebutuhan cahaya di rumah ini semakin tercukupi. Sekarang kita coba cek ke lantai 2-nya. Nah, ini adalah penampakan untuk area tangganya teman-teman ya. Memang nggak seberapa besar tapi cukup untuk lalu lalang 1 orang. Nah, di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Tapi sebelum itu kita cek dulu ya. Nah, di sebelah kanan ini ada tempat untuk service area ya, memang nggak berapa besar tapi cukup gitu ya. Nah, di sini bisa dipakai tempat untuk jemur dan lain-lain. Terus di sana juga ada saluran pembuangan di bawah, jadi nggak akan mengendap di sini airnya gitu ya. Dan ada sliding door kayak gini, jadi kembali lagi cahayanya kita tetap bisa tercukupi. Nah, kita coba cek ke kamar mandinya dulu ya. Untuk kamar mandinya sama persis teman-teman seperti yang di bawah. Jadi untuk area sekelilingnya sudah di granit seperti ini. Terus ada kloset duduk dan juga ada shower. Cuma untuk rumah Sono kali ini belum ada instalasi untuk water heater, jadi kita perlu masang sendiri gitu ya. Semuanya juga speknya sama teman-teman dari bawah sampai atas ya. Ceilingnya pun juga ini sama sekitar 3,5 meter. Flooringnya mereka pakai granit tile 60-60. Dan sudah di plin ya yang pasti, jadi sekeliling-kelilingnya sudah di plin semua warna coklat seperti ini. Nah, coklat muda sama seperti area lantainya, jadi sudah aman, anti rembes-rembes ya. Nah, sekarang kita coba cek ke kamarnya. Oke, ini adalah kamar kedua di lantai 2 ya. Nah, ini tatanannya agak sedikit berbeda teman-teman. Kalau kita lihat ini ke kasurnya king ya, jadi lebih besar lagi, bisa untuk 2-3 orang. Backdropnya pun mereka juga pakai warna yang berbeda dari rumah contoh sebelumnya, lebih tropical ya, gambar-gambarnya mereka pakai. Dan warna-warnanya lebih ke earth tone ya teman-teman, jadi warna hijau army, warna coklat, warna biru seperti ini, jadi lebih menyatu dengan alam. Terus di sini interiornya mereka juga memberikan gambaran
Untuk lemari-lemarinya, buffet-buffetnya seperti apa? Nah, ini bisa dimanfaatkan bahkan sampai atas, teman-teman. Jadi semua space di sini bawah sampai atas sudah terpasang dengan bagus gitu ya. Terus untuk instalasinya juga sama, ada listrik sudah oke, ada AC pun juga sudah ada stop kontaknya. Jadi kita tinggal pasang-pasang aja. Untuk sebelah sini ini adalah backdrop untuk TV-nya. Jadi kita tinggal kasih TV aja di sebelah sini gitu ya. Nah, kita beralih ke depan sini. Ada balkon teman-teman, tapi bedanya sama rumah contoh yang sebelumnya. Balkonnya lebih lebar ya, ini lebarnya sekitar 1 meteran. Kalau yang di sana sekitar setengah meteran. Di sini 1 meteran lebih luas gitu ya. Dan semua kamarnya dapat juga. Jadi nanti kita akan lanjut ke kamar sebelah, juga dapat balkon seperti ini teman-teman. Ya, jadi langsung nyambung gitu ya. Jadi sangat jarang ya, biasanya kalau kita balkon cuma ada di kamar utama, tapi kali ini di lantai 2 semua kamarnya langsung punya balkon. Oke, sekarang kita lagi ada di kamar yang terakhir. Ya, ukurannya sama semua, fasilitasnya sama, speknya sama, dan ada balkonnya juga terbukti ya. Dan bisa kita geser ini sliding door-nya, jadi bukan pakai pintu yang buka tutup biasa, dorong tarik. Ini sliding door, jadi lebih menghemat ruangan gitu ya. Ceilingnya juga sama, ada stop kontak untuk AC, stop kontak listrik, semuanya juga tersedia. Oke, sedikit review teman-teman. Jadi sekarang kita lagi ada di Wellington Park ya. Rumah contoh ini ukurannya 7,5 kali 12, jadi luas tanahnya 90 meter persegi dan luas bangunannya 71 meter persegi. 2 lantai, dilengkapi oleh 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Carportnya bisa untuk 2 mobil longgar, untuk kendaraan yang lain juga masih bisa. Di rumah ini listriknya sudah 2200, sudah PDAM juga, dan dibangun dengan bata merah. Nah, di perumahan ini juga ada fasilitasnya teman-teman. Jadi bukan cuma jual rumahnya aja, tapi fasilitasnya pun juga ada. Yang pertama ada lapangan badminton, yang kedua ada taman, yang ketiga ada taman bermain untuk anak gitu ya. Dan di sini juga dilengkapi oleh CCTV di beberapa titik serta one gate system. Oke, jadi keamanan kita terjamin gitu ya. Nah, rumah ini teman-teman dijual dengan harga mulai dari 1,4 M-an aja gitu ya. Kalau teman-teman butuh informasi lebih lanjut, mau kepo, mau survei, langsung aja kontak marketing yang ada di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Jalur Rumah Murah SBY supaya teman-teman dapat info terbaru terkini tentang rumah-rumah yang bagus, kekinian, yang kece yang ada di Surabaya sekitarnya. Salah satunya ada di Wellington Park ini. Oke, thank you for watching and see you in our next video. Bye bye.